اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada. Kembali kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian Al-Quran ini beliau. Kajian yang lalu beliau menjelaskan tentang wahyu secara umum. Dan untuk kajian kali ini beliau akan memberikan penjelasan wahyu secara khusus yang diberikan kepada para nabi. Untuk Bapak Iswan kami persilakan. Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema-tema yang lalu, terutama tema yang sebelum ini, tema 23, kalau saya tidak salah, tema 23, kita sudah membahas wahyu secara umum. Artinya secara umum, dia bisa diterima siapa saja, termasuk sudah kita jelaskan alam, hewan, manusia, bahkan nabi sendiri. Nah, ini bisa diterima secara umum, dalam pengertian umum. Nah, kalau wahyu yang disampaikan secara khusus, pertama kemarin kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan wahyu secara khusus ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam? Karena pada waktu pada masa Nuh lah manusia sudah mempunyai kemampuan abstraksi dan mempunyai bahasa yang sempurna yang bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, ini disampaikan Allah mulai Nabi Nuh alaihissalam. Nah, berarti wahyu secara kenabian dalam bentuk nubuat dan risalat ini mulainya Nabi Nuh. Oleh sebab itu Nuh punya kaum yang disampaikan untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Kita tidak pernah mendapat informasi Adam mempunyai kaum yang menerima pesan-pesan dari Adam. Idris juga tidak mempunyai kaum yang diinformasikan dia menerima pesan-pesan dari Idris. Nah, disinilah yang kita katakan bahwa mulainya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pada tema 24 ini saya ingin membahas bentuk khusus wahyu yang disampaikan kepada para nabi yang terakhir diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, pertama itu wahyu yang secara khusus ini dalam bentuk suara langsung. Suara langsung. Nah, ini tidak pernah diterima oleh manusia ataupun nabi-nabi lain, suara langsung dengan kalam. Kalam, Allah menyatakan dengan kalam. Oleh sebab itu kalau kita lihat misalnya di surah An-Nisa ayat 164, di situ Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nah, itu kita diterjemahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan taklima, dengan pembicaraan dengan suara yang jelas. Nah, nanti kita bahas pada kesempatan lain apakah ini suara Allah atau dengan ada makna-makna lain di dalam wahyu jenis yang pertama. Tapi yang jelas jenis ini hanya disampaikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam. Inilah yang tercatat di dalam kitab-kitab yang kita namakan Taurat, itu segala macam. Nah, itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Nah, yang kedua dalam makna informasi yang disampaikan bersifat fuadi. Nah, ini sebenarnya secara umum juga kita ini diterima juga oleh nabi-nabi lain, bahkan manusia. Kenapa saya katakan manusia? Ibu Isa alaihissalam itu Maryam pernah didatangi oleh malaikat yang menginformasikan, membawa berita gembira
bahwa akan lahir nanti Isa alaihissalam. Nah, ini dalam bentuk bashar, dalam bentuk manusia yang seperti ini. Artinya ini pengalaman fuadi dalam bentuk persepsi penglihatan. Nah, untuk Nabi fuadi ini dalam bentuk suara yang disampaikan melalui yang disampaikan kepada otaknya, kepada otak manusia, kepada otak para nabi. Nah, dengan suara inilah inilah wahyu yang seperti ini kemudian dianalisa oleh yang menerima wahyu, nabi-nabi yang menerima wahyu ini, kemudian dilakukan konstruksi, yaitu rasionalisasi berpikir, sehingga wahyu itu disampaikan para nabi seperti Nabi Nuh segala macam itu kepada umatnya, disampaikan kepada umatnya. Nah, ini secara fuadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pertama menerima secara fuadi. Dia melihat Jibril datang, dan pada kesempatan lain juga Jibril pernah datang dalam berbentuk bashar, berbentuk makhluk hidup yang bisa dipersepsi. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga ini hanya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu ini jenisnya berbentuk abstrak. Kalau kita katakan tadi dalam makna fuadi, berarti Nabi yang menerima wahyu ini dia masih memiliki kesadaran. Artinya panca inderanya masih bekerja. Nah, yang saya maksudkan dengan wahyu abstrak ini, panca indera sudah tidak bekerja. Tapi wahyu itu dimasukkan ke dalam kalbu, otak. Kita sudah bahas makna kalbu itu adalah otak. Sehingga dengan masuknya ke dalam otak itu, ketika sesuatu yang masuk ke dalam otak itu, langsung apa yang masuk itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, informasi yang murni itu hanya bisa diterima jika persepsi kita, persepsi fuadi kita, pendengaran dan penglihatan kita tidak bekerja sama sekali. Ketika kita menerima berita selama mata dan telinga kita masih bekerja, itu dia tidak bisa informasi tidak bisa masuk secara murni. Ini sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, bahwa informasi yang murni ini hanya bisa diterima tanpa pengaruh oleh hal-hal yang ada di persepsi. Nah, mau tidak mau persepsi ini harus ditiadakan, kesadaran ini harus dihilangkan. Nah, oleh sebab itu Rasulullah menerima wahyu secara abstrak ini, dan inilah yang paling sering dialami oleh Rasulullah, di mana Rasulullah dalam ketidaksadarannya. Nah, cuma berbeda antara ketidaksadaran yang kita kenal sekarang secara manusia pada Rasulullah. Kadang-kadang orang yang tidak sadar, misalnya orang sakit epilepsi, orang pingsan, orang kemasukan, itu dia bisa, orang kesurupan itu bisa bahasa apa saja. Yang dia tidak pernah belajar, dia lancar dia ngomong. Tapi ketika sadar, dia tidak tahu apa-apa. Nah, kebalikannya dengan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu secara abstraksi ini, Rasulullah dalam ketidaksadarannya. Di dalam sejarah ini tidak bisa disangkal, karena semua orang Arab, baik yang mukmin pada waktu itu maupun yang bukan mukmin, menyaksikan apa yang dialami oleh Rasulullah ini. Nah, ini adalah dalam bentuk abstrak. Ketika Rasulullah sadar dalam ketidaksadarannya tadi, Rasulullah bisa menerangkan ayat-ayat yang disampaikannya secara rinci. Bahkan dalam surah-surah yang sangat panjang, Rasulullah bisa menyampaikan secara lancar. Jadi beda. Orang ketidaksadaran karena epilepsi, kesurupan, ketika sadar dia tidak tahu apa-apa, ya. Dengan Rasulullah tidak sadar, dia tidak tahu, ketika dia sadar, malah justru disitulah Rasulullah
mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, ini wahyu yang paling tinggi yang hanya diterima oleh Rasulullah. Itulah yang disampaikannya. Artinya tidak ada pengaruh sedikit pun dari persepsi fuadinya. Persepsi fuadi itu persepsi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ini bisa menghasilkan kehendak-kehendak mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu Allah menginformasikan kepada kita, dikatakan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk wahyu jenis abstrak ini, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata atas kehendaknya sendiri, keinginannya, hawa nafsunya. Keinginan, hawa nafsu, kehendak ini pasti dipengaruhi oleh fuadi. Nah, tapi yang dikatakannya itu in huwa, yang dikatakannya itu illa wahyu yuha, hanya semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi secara khusus bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi ini, pertama dalam bentuk suara langsung seperti yang dialami oleh Musa alaihissalam, tidak pernah dialami oleh nabi lain. Oleh sebab itu kalau Allah di dalam Al-Quran dipisah ketika Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi lain dan wa kallamallahu Musa taklima, itu dipisahkan. Artinya Musa melalui secara kallamallahu Musa taklima. Yang kedua, informasi secara fuadi, itu nabi-nabi lain juga termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalaminya, seperti Iqra pada wahyu-wahyu yang pertama, itu informasi secara fuadi. Yang ketiga, wahyu secara abstrak. Nah, ini tidak diterima oleh nabi-nabi lain, hanya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hubungan inilah Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikannya itu tidak ada sedikit pun pengaruh fuadinya, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, inilah makna wahyu. Kita membahas dalam dua tema. Tema yang ke-23 dan ke-24 ini, ada wahyu secara umum yang bisa diterima oleh binatang, oleh dunia fisik, oleh manusia, dan secara khusus wahyu untuk para nabi yang diterima dalam bentuk langsung, dalam bentuk fuadi, pemasukan ke dalam otaknya, dan terakhir yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk abstrak. Jadi yang paling penting di sini yang perlu kita pahami bahwa tidak ada informasi satupun yang disampaikan Allah bahwa Adam dan Idris menerima wahyu sebagaimana apa yang kita jelaskan pada tema 23 dan 24 ini. Saya kira itu sekedar informasi saya, informasi Al-Quran yang disampaikan kepada kita tentang apa yang disebut dengan wahyu yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Saya kira cukup, Arifin. Mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, demikianlah pembahasan yang diberikan Bapak Iswan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.